perbaiki kualitas diri, kemudian sibukkan diri dengan kegiatan positif ya. Kemudian apabila belum ingin nikah gitu ya, misalnya masih kuliah, masih semester pertama gitu kan, biasa semester pertama belum turun SIM namanya. SIM-nya belum keluar. SIM itu surat izin menikah dari orang tua. Karena dia masih dibiayai sama orang tua gitu. Kalau dia bebas ya terserah ya itu ya. Jadi kalau misalnya belum mau menikah, belum apa, ini nggak usah ikut campur dulu. Jangan bicara urusan nikah. Ya. Jangan mengintip, mengintai, ya, nyari-nyari info tentang ahwat apa. Kalau belum mau menikah, ini buang-buang waktu dan menyebabkan muncul penyakit isyak dan menghabiskan waktu, dan orang ini seperti ini sejatinya sedang tersiksa. Tersiksa tetapi dia katanya merasakan siksa apa? Tapi dia menikmati siksaan tersebut. Ya memang susah dipahami orang jatuh cinta nih. Insyaallah berbagai macam ungkapan bagi orang jatuh cinta ini susah dipahami. Ada yang mengatakan kalau sudah jatuh cinta ya tai kambing rasa coklat. Kalau sudah jatuh cinta ya dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak sama kita. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pertama perbaiki kualitas diri dulu. Ya, karena kita yakin ya. Jadi intinya nggak usah bicara nikah dulu, perbaiki kualitas diri. Ya. Bagaimana cara berbaiki kualitas diri? Sibukkan kita dengan kegiatan positif, dan subhanallah yang namanya pemuda ini waktunya masih luang ya, masih fresh, masih tenaga kuat, masih otot kawat tulang besi mungkin. Para pemuda masih punya himmah tinggi, cita-cita tinggi, punya mobilitas yang tinggi juga para pemuda. Ya, ini kesempatan memperbaiki kualitas diri. Ya, dengan apa? Masya Allah banyak sekali ya, dengan urusan dunia, dengan belajar dengan baik di kampus ya, kemudian belajar bahasa Arab, menghafalkan Quran, menghafalkan hadits, menghafalkan tasrif ya, kemudian menjadi panitia kajian ya, melakukan bakti sosial, berbakti pada orang tua, kemudian kursus bahasa Inggris dan sebagainya, banyak yang dilakukan. Dan saya pribadi pun merindukan masa-masa dulu ketika masih muda ya. Ya, subuh belajar bahasa Arab, pergi kuliah, praktikum, nanti kajian, kemudian begini, kemudian rapat kajian rapat panitia tabligh akbar, ada gini, kita sibuk. Ya dulu ketika sudah menikah, sudah punya anak dan sebagainya, memang mau nggak mau berbagi waktu dan mau nggak mau ya secara angka berkurang gitu ya, tetapi berkahnya bertambah. Kita merindukan waktu-waktu dulu ya. Jadi pemuda sekarang nih sibukkanlah ya. Ya nanti dulu masalah cinta, masalah akhwat gitu ya, sehingga ada semacam ini ya, kalau sudah akhwat itu melalaikan dia gitu ya, jadi pikirannya akhwat aja ya, sehingga ada ungkapan gitu ya, kalau sudah begini jadi akhwat, gawat gitu ya. Iya gitu ya. So ini sudah seperti ini karena bicaranya akhwat terus ya, kalau ngumpul-ngumpul sih akhwat ngomongnya, Masya Allah ini gawat ini. Dikit-dikit akhwat ngomongnya, Masya Allah ya. Tapi ya, tapi ya ini dia takut gitu kan. Ya, cinta wanita takut menikahi. Intinya kita sibukkan diri dengan kualitas. Kenapa? Karena ini janji Allah lagi dalam Al-Qur'an. Ya, janji Allah bahwasanya kalau kita sudah perbaiki diri, sudah baik, pasti akan Allah kirimkan jodoh yang baik juga. Ya, kalau kita perbaiki diri kita, misalnya Allah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithina, al-khabithuna lil khabithat, wat thayyibatu lit thayyibina, wat thayyibuna lit thayyibat ya. Jadi perempuan yang jelek pasti untuk laki-laki yang jelek. Kemudian laki-laki yang jelek pasti untuk perempuan yang jelek, dan sebaliknya laki-laki yang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini sudah janji Allah gitu. Jadi kalau kita perbaiki diri, kualitas bagus, insya Allah akan Allah kirimkan. Dan ulama berdasarkan hadis ini, ya berdasarkan Al-Quran ya, ayat ini, ya, jadi ulama mengatakan bahwasanya yang namanya jodoh adalah cerminan diri. Yang namanya jodoh, cerminan diri kita, berdasarkan dari ayat ini. Sehingga ketika kita sudah menikah, kemudian kita mendapati aib dan merasa kecewa dengan pasangan kita, ya, jadi jangan langsung kita kecewa. Ternyata itulah cerminan kita. Kenapa? Pasangan kita pun sama. Dia melihat aib-aib kita dan dia pun kecewa dengan kita. Sama. Ya, jadi ini kaidah yang bagus ya dalam rumah tangga. Ya, ketika engkau kecewa dengan kok nggak sesuai harapan, nggak sesuai dengan dunia maya. Ya, kita dapati ternyata sama juga. Dia pun kecewa sama kita juga. Banyak dia. Dan aib-aib kita juga terbongkar di rumah tangga tersebut. Jadi ini kaidah yang bagus dalam rumah tangga ya. Jadi pasangan adalah cermin kita,
baik akhlak, agama dan sebagainya. Semuanya, walaupun ada pengecualian gitu.